Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Di sini akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan embrional. Sel-selnya mempunyai kemampuan untuk membelah diri. Selnya belum berdiferensiasi atau belum mengalami spesialisasi. Selnya berdinding tipis. Selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Meristem ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Meristem primer berkembang dari sel embrional. Terdapat di ujung akar dan di ujung batang atau pada titik tumbuh, menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Lihat slide gambar di sini. Ada beberapa slide gambar. Gambar ini silahkan kalian pelajari dan untuk bahan diskusi minggu depan. Sekarang meristem sekunder. Berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi, bersifat meristematis, menyebabkan pertumbuhan sekunder, akar dan batang pada tumbuhan dikotil menjadi tambah besar. Lihat lagi slide gambar. Nah, untuk gambar yang tadi silahkan dipelajari lagi untuk bahan diskusi minggu depan. Sekarang jaringan permanen. Jaringan permanen, jaringan ini disusun oleh sel dewasa yang telah berdiferensiasi tetapi dalam kondisi tertentu bersifat meristem kembali. Jaringan permanen atau jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung atau jaringan penutup atau jaringan epidermis, 2 jaringan dasar atau jaringan parenkim, 3 jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Jaringan pelindung atau jaringan epidermis merupakan lapisan paling luar dari tumbuhan, tersusun dari sel yang rapat tanpa ruang antar sel, tidak berklorofil, dan mengandung lapisan lilin hasil bersekresi sebagai pelindung. Jaringan permanen dari jaringan epidermis yang lainnya adalah periderm, merupakan jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Berfungsi memperkuat kedudukan jaringan lain sebagai tempat melekatnya jaringan lain, dan struktur jaringan tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Jaringan parenkim ini terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Selnya hidup dan aktif, berdinding tipis, bulat, persegi atau panjang, terdapat ruang antar sel, dan banyak mengandung kloroflas. Parenkim ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim strukturnya hampir sama dengan parenkim. Fungsinya penguat tumbuhan muda dan herba. Selnya bulat karena ada penebalan selulosa pada dindingnya. Selnya hidup, tidak ada ruang antar sel. Dinding selnya terdiri dari selulosa dan pektin. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang keras. Dindingnya tebal, keras, dan memiliki noktah. Tersusun dari sel mati, tidak terdapat ruang antar sel. Dinding selnya mengandung selulosa dan lignin. Lihat gambar-gambar dari parenkim. Silahkan kalian pelajari dan diskusikan dengan teman. Dan sekarang adalah jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Jaringan pembuluh ini mengangkut zat makanan atau sisa metabolisme. Terdapat 2 jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem.
Xilem atau pembuluh kayu memiliki ciri tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun. Tersusun dari trakea dan parenkim dan serabut. Sekarang phloem atau pembuluh tapis. Strukturnya mirip dengan xilem. Dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis, dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Tersusun dari sel buluh tapis, sel penggiring, parenkim phloem, dan serabut phloem. Ini adalah slide gambar pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Untuk pertemuan kali ini, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.